Sobat, penyediaan infrastruktur pelabuhan adalah salah satu hal yang harus diprioritaskan. Pelabuhan merupakan simpul utama dalam rantai suplai dan proses logistik, berperan penting dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 2/3 wilayahnya merupakan wilayah lautan. Indonesia masih kerap kekurangan kapasitas pelabuhan, sehingga sering ditemui kemacetan yang menyumbang biaya logistik tinggi. Contoh kasus yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priuk. Pelabuhan Tanjung Priuk tercatat sebagai pelabuhan tersibuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan pelabuhan ini menangani lebih dari 30% komoditi non-migas Indonesia. Di samping itu, 50% dari seluruh arus barang yang keluar masuk Indonesia melewati pelabuhan ini. Melihat kondisi Pelabuhan Tanjung Priuk, perlu dibangun pelabuhan alternatif yang bertaraf internasional. Pelabuhan yang dimaksud yaitu dapat melayani nasional dan internasional dalam jumlah besar dan merupakan simpul dalam jaringan laut internasional. Sehingga pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 menetapkan Pelabuhan Patimban sebagai pembangunan pelabuhan baru. Adanya Pelabuhan Patimban akan menunjang keberhasilan dalam program tol laut. Tol laut merupakan konektivitas laut yang efektif untuk membangun jalur pelayaran bebas hambatan dalam mempersatukan seluruh pelabuhan di Indonesia. Karenanya, fasilitas pelabuhan yang memadai sangat diperlukan, termasuk untuk memfasilitasi kapal yang memiliki kapasitas dan volume yang besar. Pemilihan lokasi pelabuhan di Subang, Jawa Barat memiliki posisi yang strategis, sebab diantaranya terletak di dekat kawasan industri, mulai dari Tangerang, Bekasi, dan Karawang. Selain itu, juga tidak terlalu jauh dengan Cirebon, Bandara Kertajati, dan kawasan industri Batang di Jawa Tengah. Pembangunan Pelabuhan Patimban dilakukan melalui sinergi BUMN konstruksi, yaitu PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT PP Persero Tbk, dan PT Adikarya Persero Tbk, serta berkolaborasi dengan Toyo Construction dan Wakaciku Construction. Pelabuhan ini dibangun di area seluas 369 hektar dan ditambah dengan lahan cadangan 365 hektar. Biaya investasi proyek strategis nasional ini mencapai 43,2 triliun. Patimban didesain menjadi pelabuhan yang nantinya akan mampu melayani kapal-kapal kargo ukuran besar, bahkan sekelas ultralight container ship yang selama ini belum bisa merapat ke dermaga Tanjung Priuk. Dermaga yang dibangun di Pulau Reklamasi Patimban direncanakan kedalaman lautnya mencapai 17 hingga 18 meter dengan kapasitas 7,5 juta TEU. Perlu diketahui bahwa kedalaman kapal selama ini menjadi salah satu faktor banyak pelabuhan di Indonesia belum bisa disinggahi kapal-kapal raksasa. Hal ini dikarenakan rata-rata kedalaman pelabuhan Indonesia hanya 11 meter ke bawah, sehingga maksimum kapal kargo yang masuk bermuatan 2.600 TEU. Berbeda jika dibandingkan dengan pelabuhan Singapura yang kedalamannya di atas 16 meter, sehingga dapat menampung kapal bermuatan hingga 18.000 TEU. Secara keseluruhan, pembangunan Pelabuhan Patimban dilakukan dalam 3 tahap. Presiden Joko Widodo telah meresmikan penyelesaian tahap 1 fase 1 dan pengoperasian perdananya pada 20 Desember 2020 lalu. Pengoperasian perdana ditandai dengan pemberangkatan kapal roll-on roll-off atau RORO menuju Pelabuhan Panjang Lampung dengan KMD Ferindo 5 yang dioperasikan PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Sementara itu, tahap 1 fase 2 terus berlanjut. Tahap pertama meliputi area terminal, breakwater, seawall, jalan akses, jembatan penghubung, dan terminal kendaraan seluas 25 hektar. Target di fase 2 ini hingga 2024 akan terbangun terminal peti kemas seluas 66 hektar.
PT Pelindo 3 Persero juga telah ditunjuk menjadi operator sementara pelabuhan ini. Pelindo 3 dinilai sebagai BUMN yang memiliki kompetensi karena telah mengelola sedikitnya 44 pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia. Guna mendukung operasional pelabuhan Patimban, pemerintah juga telah membangun jalan akses pelabuhan sepanjang 8,2 km. Jalan akses dibangun dengan menggunakan 3 metode konstruksi yang sebagian besar berupa jalan layang. Pembangunan jalan dengan konstruksi layang akan memberikan keuntungan bagi perlindungan area persawahan yang berada di wilayah tersebut. Selain itu, teknologi informasi terkini direncanakan akan diterapkan di Pelabuhan Patimban. Salah satu cara yang ditempuh dengan menerapkan sistem teknologi informasi berbasis Internet of Things atau Smart Port. Dengan informasi real-time, nantinya pengelolaan lokasi bongkar muat kapal dapat lebih akurat, sehingga proses distribusi barang juga akan menjadi lebih lancar. Dengan hadirnya Pelabuhan Patimban, diharapkan dapat menjadi epicentrum baru pengembangan perekonomian di luar Jakarta dan dapat mendorong roda perekonomian baru di daerah rebana, yaitu Cirebon, Subang, dan Majalengka.